Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat Lentera Dakwah semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berada dalam nikmat sehat wal afiat. Meski kondisi kita saat ini masih berada dalam atau di tengah-tengah wabah ya, wabah penyakit. Alhamdulillah wa syukuran ni'amillah, pada kesempatan sore hari ini ya, di kesempatan menjelang berbuka puasa ini, kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat ya, untuk melanjutkan ya sisa perjalanan hidup kita, khususnya ya pada saat ini kita sedang berada di penghujung ya, penghujung bulan yang senantiasa kita berat ya ketika kita sudah berada di penghujungnya, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya manusia ya kalau ditanya ya, bisa melihat keindahan dunia ini dikarenakan apa? Apa alat yang bisa menyebabkan kita bisa melihat warna-warni indahnya dunia ini? Kalau kita tanya ke anak-anak pun pasti rata-rata semuanya akan menjawab mata ya, mata yang bisa menyebabkan atau alat yang bisa untuk melihat indahnya dunia ini ya. Tapi coba kita refresh lagi ya, ingat lagi ke belakang ketika penjelasan tentang cahaya, tentang bagaimana tentang optik, tentang lensa gitu, bahwa ternyata mata itu hanya sebatas alat saja ya, yang menyebabkan kita bisa melihat tidak semata-mata karena mata kita, tapi mata kita membutuhkan adanya sumber cahaya, karena mata kita lah yang berfungsi untuk menangkap pantulan ya cahaya ya dari benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Oleh karena itu baru kita bisa melihat. Contohnya ketika kita dalam keadaan gelap, meski mata kita sehat ya, normal ya, tapi ketika mati lampu misalnya ya, kita kelabakan ya, gelap, tiba-tiba seakan-akan mata kita tidak berfungsi gitu ya, gelap gulita di sekeliling kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit Al-Fakir ingin mengajak sahabat Lentera Dakwah semuanya untuk kembali kepada sesuatu yang sangat penting ya, prinsip ataupun sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yakni tentang cahaya gitu ya. Apa kaitannya tadi ya, sedikit pengantar ilmu fisika ya, tentang cahaya tadi dalam kehidupan kita. Kita akan coba kaitkan dengan perjalanan hidup kita di dunia ini. Sahabat Soimin Soimat, sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membutuhkan cahaya untuk bisa melihat ya, untuk bisa melihat apa yang ada di sekitar kita ya, pasti kita posisikan ya sumber cahaya, kita membutuhkan sumber cahaya ya, yang sumber cahaya tersebut ya, kita posisikan
normalnya gitu, lazim supaya kita bisa melihat dengan sempurna adalah secara normal kita akan memposisikan cahaya itu akan ditempatkan di depan kita, ya. Kita bawa lilin ketika mati lampu di rumah, kita simpan posisi lilin kita di depan kita. Kemudian kalau kita bawa lampu senter pun kita akan posisikan lampu senter kita di depan kita, ya. Nah, kenapa ya, kita memposisikan sumber cahaya di depan mata kita? Karena supaya apa? Karena kita supaya bisa melihat secara jelas seluruh, ya, apa saja yang ada di depan kita, gitu ya, bisa tersinari oleh cahaya tersebut, sumber cahaya tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau posisinya misalnya kita balik, ya, sumber cahayanya kita simpan di belakang kita, atau kita memunggungi sumber cahaya, apa yang terjadi? Ya, pasti yang terjadi, yang akan kita lihat di depan kita adalah setidaknya kita akan melihat bayangan gelap dari badan kita, ya, karena sumber cahaya itu tertutup oleh badan kita, ya, berada di belakang kita. Setidaknya arah pandangan kita atau jangkauan pandangan kita akan menjadi terbatas, gitu ya, terhalang oleh gelapnya bayangan badan kita. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran, sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita, ya, untuk bisa selamat menjalani kehidupan di dunia ini, bisa kita kembali mudik ke alam akhirat, ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yakni surga. Kita butuh penuntun, butuh kejelasan, ya, arah, ya, mana saja yang harus kita lewati, jalan mana saja yang harus kita lewati selama kita hidup di dunia ini. Ya, kita butuh sumber cahaya. Apa sumber cahaya yang harus kita munculkan, harus kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya? Apakah cahaya yang sifatnya fisik tadi? Ya, betul, kita butuh matahari, ya, tapi bukan itu yang kita maksud pada kesempatan ini, ya. Kita membutuhkan sumber cahaya yang bisa menghilangkan, ya, kegelapan kehidupan dunia ini, kegelapan dari hilangnya petunjuk arah hidup kita. Ya, apa itu? Yakni harus memiliki ataupun menghadirkan kembali sumber cahaya sesungguhnya, yakni berupa nurun ala nurin, ya, cahaya di atas cahaya yang itu adalah dihadirkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, petunjuk yang Allah bawa melalui risalah Rasulnya, yakni Al-Quran beserta syariat yang terdapat di dalamnya. Inilah sumber cahaya bagi kehidupan kita sesungguhnya, ya, agar bisa selamat dari perjalanan ataupun dari segala rintangan yang ada di depan kita, karena kita bisa melihat mana yang membahayakan hidup kita, mana yang akan mencelakakan hidup kita, dan mana yang akan menyelamatkan atau jalan yang akan menyelamatkan hidup kita ini. Karena apa? Karena kita tertunjuki, ya, terangi, ya, oleh cahaya dari Al-Quran. Di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, ya, sumber cahaya bagi kita semua. Sudah sepantasnya bagi kita untuk kembali, ya, menghadirkan Al-Quran dalam diri kita, menjadikan Al-Quran sebagai imam, ya, sebagai imam itu posisinya di depan, ya, harus berada di depan kita. Al-Quran itu menjadi imam kita yang akan menuntun, mengajak kita untuk memasuki ataupun menjalani kehidupan ini dengan selamat, ya. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai imam, kembali sebagai sumber cahaya kehidupan kita, menjadikan syariat yang Allah tunjuki melalui syariat yang mulia, syariat Islam ini harus kita ambil, karena itulah sumber cahaya yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan jahiliyah zaman modern ini, kehidupan jahiliyah di akhir zaman ini, ya, fitnah akhir zaman ini. Ini yang bisa menyelamatkan kehidupan kita semua, ya. Oleh karena itu, sekali lagi Al-Fakir mengajak, mari kita kembali ke Al-Quran, ar-ruju' ilal haq. Jangan kemudian kita memunggungi Al-Quran, karena konsekuensi kita memunggungi Al-Quran, maka kegelapanlah yang akan terjadi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dalam Quran surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, barang siapa
ya, atau siapa saja orang yang memunggungi, ya, berpaling, ya, a'rad, memunggungi, berpaling, ya, dari peringatanku, yakni Al-Quran ini, yakni syariat Allah ini, maka niscaya baginya akan menghadapi kehidupan yang serba sempit. Nah, inilah ibrah yang harus, ataupun pelajaran, hikmah pelajaran yang harus kita ambil, ya, di bulan suci Ramadan ini, supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang berpegang teguh, ya, memegang teguh sumber cahaya kita, yakni Al-Quran dan syariat Islam yang agung ini, agar kehidupan kita bisa terselamatkan dari fitnah akhir zaman ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa hidup taat, yang mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Al-afu minkum wa ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.